Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, dan saat ini saya berada di akses gerbang tol Pamulang, tol Serpong Cinere, Jakarta Outer Ring Road 2. Dan ini saya berada di salah satu proyek STS Marta Dinata. Di suasana Senin siang tampak mendung, sepertinya menyesuaikan hari-hari dari penonton semua ya. Kayaknya suasana hati dari pemirsa semua nih di hari Senin, kayaknya lagi suasananya mendung begitu ya. Jadi hari ini bagaimana nih pemirsa yang mungkin sudah melewati tol Jor 1, apakah benar kenaikan harga di Rp17.000 sudah diberlakukan atau belum? Karena berdasarkan informasinya itu sudah naik Rp17.000 ya. Kebetulan saya saat ini sedang tidak melintas di tol Jor 1 dan tidak tahu apakah di sana sudah berlaku atau belum. Dan pemirsa, hingga hari ini belum ada sosialisasi tarif baik untuk penyesuaian tarif baru di tol Serpong Cinere seksi 1 ini ataupun tol Serpong Cinere seksi 2 yang sudah selesai atau sudah jadi dan selama 2 tahun ini belum juga bisa digunakan ya. Jadi 2 tahun sudah selesai dan belum bisa digunakan, dan ini belum ada sosialisasi tarif juga untuk tol Serpong Cinere seksi 2. Begitu juga dengan tol Cinere Jagorawi seksi 3, juga sampai hari ini belum ada sosialisasi terhadap tarif tol baru ya. Nah, padahal kalau merujuk pada informasi yang disampaikan oleh BPJT akan digunakan pada libur Nataru 2024, maka tinggal menghitung hari saja ya pemirsa. Jadi tinggal menghitung hari aja. Nah, ini sebelah sisi kiri yang ada water barrier, ini adalah bagian dari akses masuk dari gerbang tol dari tol Pamulang menuju ke gerbang tol Limo. Nah, ini pemirsa, sekarang itu tanggal 4 Desember ya. Dan kalau libur Natarunya misalkan Natalnya aja libur tanggal 25 ya. Biasanya sih libur Natal itu tidak pada hari Natalnya, biasanya sebelumnya ya. Nah, nanti kita lihat nih, mendekati hari-hari libur Nataru 2024, apakah akan ada sosialisasi tarif. Nah, kalau nggak ada sosialisasi juga, ya nggak tahu lah ya. Lebih baik kita nggak usah tebak-tebakan lah, kita pantau terus saja setiap hari lah ya. Karena nanti takutnya kita jadi suuzon ya. Kita nggak boleh suuzon. Kita optimis saja, kita doakan aja pemirsa, semoga dalam waktu dekat sudah keluar hasil dari tarif terbaru, baik dari Jor 1 dari Serpong Cinere seksi 1, Serpong Cinere seksi 2, ataupun tarif dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini. Nah, ini kenapa yang masih kosong, ini sekali lagi ini adalah bagian dari ruas tol Serpong Cinere menuju ke Cijago 3. Sedangkan untuk ruas ini adalah ruas yang sudah digunakan, yang dari arah Pamulang ya. Ini menuju ke arah Serpong. Karena ini merupakan satu ruas dari Serpong Cinere ataupun Cinere Serpong. Lalu nanti lanjut ke Kunciran Serpong ataupun Serpong Kunciran, lalu lanjut lagi ke Cengkareng Kunciran ataupun Kunciran Cengkareng ya. Gitu. Jadi sampai Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di hari ini kondisinya terpantau masih demikian untuk informasi dari rencana pembukaan pada libur Nataru 2024 ya. Kita sama-sama saksikan aja. Kita sama-sama nantikan saja kira-kira seperti apa ke depannya. Lalu pemirsa, di bagian ini adalah bagian dari STS Marta Dinata. Kemarin atau video sebelumnya, video pekan lalu, saya sudah sampaikan mengenai jalur-jalur atau 4 jalur yang akan menjadi akses di gerbang tol Pamulang yang baru. Namun jika masih ada yang belum nonton, maka silakan bisa menonton video yang pada pekan lalu pemirsa ya. Sekarang kita sebelum melihat perkembangan di STS Marta Dinata pada jalur overpassnya,
kita menelusuri dari jalur akses keluar dari gerbang tol Pamulang menuju ke arah Ciputat. Nah, ini pemirsa, seperti yang disaksikan jalurnya ini sudah beton semua, sudah rigid semua. Dan untuk pemasangan guardrail ini sudah sampai di titik ini nih guardrail. Pemasangan guardrail sudah sampai di bagian ini. Selanjutnya nanti akan dipasangkan guardrail juga. Ya, guardrail itu adalah apa namanya? Pengaman ya. Rel pengaman atau rel pembatas gitu untuk jalur yang di sini. Nah, kalau di bagian apa namanya? Di bagian atas dari STS Marta Dinata, overpassnya ini tidak menggunakan guardrail tapi menggunakan concrete barrier atau perkerasan kaku beton gitu ya. Jadi jauh lebih aman jika terjadi sesuatunya. Kalau yang di bawah cukup menggunakan guardrail aja. Jadi ada beberapa jenis pemirsa untuk tipe-tipe dari pengaman atau bagian bahu pengaman ya. Nah pemirsa, ini bagian ini terus dilanjutkan setelah bagian ini sudah bisa berhasil dilakukan clearing. Saat ini di pekan ini kita menyaksikan adanya lanjutan pekerjaan untuk perkerasan di bagian pelebaran Jalan RE Marta Dinata. Yang berdampingan juga di sini adalah akses warga juga ya. Karena kalau tadi yang sebelah sisi sini adalah akses keluar dari gerbang tol Pamulang nih, di mana ada mobil berwarna hitam saat ini sedang keluar. Nah, sedangkan di bagian yang ini yang beton yang sisi lain ini adalah akses dari warga yang ingin keluar ke Jalan RE Marta Dinata. Begitu pemirsa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu pemirsa menuju ke sisi yang tampaknya ini bagian depan sudah mulai dibongkar pemirsa ya. Sudah mulai proses pembongkaran nih, artinya pembebasan lahan mungkin sudah berprogres pemirsa. Dan yang kita saksikan ini di dekat dengan Daihatsu ya. Ini sudah mulai ada pembongkaran bangunan yang artinya mungkin dalam waktu dekat juga akan segera dilanjutkan pemirsa untuk pelebaran RE Marta Dinata atau Jalan RE Marta Dinata. Di Jalan RE Marta Dinata ini adalah merupakan bagian dari jalan nasional. Dan ini adalah bagian dari STS Marta Dinatanya pemirsa, yang sudah terus dikejar untuk pengerjaannya seperti yang diumumkan bahwa diharapkan Desember atau akhir Desember ini selesai. Dan kalau akhir Desember ini selesai, maka jika tidak ada masalah mungkin di awal Januari ataupun pertengahan Januari bisa segera dibuka. Nah, dari penyampaian Budi Rut saja artinya pembukaan tol Cijago 3 dan juga Serpong Cinere seksi 2 memang tidak akan terpengaruh dari STS Marta Dinata ya. Jadi STS Marta Dinata itu tetap jalan saja. Ada atau tidak adanya STS Marta Dinata, akses masuk dan keluar itu tetap bisa menggunakan di gerbang tol Pamulang pemirsa. Nah, ini adalah bagian dari progres saat ini seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua ya. Di bagian ini masih sama. Nah, kita berputar balik saja. Nah, ini kita melihat nih bagian dari area atau dari view yang berbeda pemirsa ya. Nah, di bagian ini ada pemasangan unit saluran air, tampak sekali dengan sangat-sangat jelas bagaimana unit saluran air juga sedang diinstalasi atau dipasang gitu ya. Sedang dipasangkan. Sedangkan untuk di bagian ini proses pembesian dan juga pemasangan dari backcasting terus juga berjalan. Jadi pemasangan backcasting, pembesian juga saat ini sedang berjalan di bagian yang kita sedang saksikan ini. Nah, untuk melihat bagian lainnya lebih pas lagi, lebih enak lagi, kita coba lihat dari titik awal overpass dari STS Marta Dinata ya. Kita kembali lagi dulu. Kita kembali dulu pemirsa ke titik awal. Lalu kita kembali melihat progresnya seperti apa. Ini kayaknya progresnya sih mantap sih. Kalau dari segi perkerasan kakunya kayaknya udah mantap banget ya. Karena kalau sebelumnya itu masih ada yang belum selesai dari perkerasan kaku. Tapi kalau kita saksikan dengan video drone hari ini,
itu menampilkan sesuatu yang berbeda pemirsa. Ya, seperti yang bisa disaksikan aja langsung oleh pemirsa semua. Jadi agar bisa terlihat dengan sangat-sangat jelas bahwa memang saya tidak mengada-ngada gitu ya. Nah, di video hari ini ternyata pemirsa, di bagian ini itu saat ini sedang tahapan untuk LC, persiapan untuk rigid. Jadi kayaknya rigidnya ini udah mau selesai nih. Tinggal satu baris lagi aja ya. Tinggal satu kotak lagi kayaknya yang belum dilakukan proses rigid. Sedangkan yang lainnya kita saksikan ini tampaknya sudah dilakukan proses rigid pavement atau perkerasan lapisan rigid. Mantap banget ya. Mantap lah nih. Mudah-mudahan lah dengan proses atau progres yang seperti ini, kita berharap akhir Desember benar-benar selesai. Dan pada waktu yang dekat kita sama-sama bisa menggunakan dari STS Marta Dinata ini. Nah, ini kita saksikan dengan jelas bagaimana perkerasan kaku dari area overpass STS Marta Dinata ini benar-benar sudah lanjut ke proses lapisan rigid. Terlihat dari kain-kain geotex juga di area ini pemirsa ya. Nah, ini tinggal di bagian ini berarti bagian dari bahu luar ya, konkret barrier pada bahu luar, lalu bahu dalam pemisah antara dua jalur ini, dan juga bahu luar lagi di sisi yang dekat dengan akses keluar dari gerbang tol Pamulang menuju ke arah Ciputat. Oke. Sedangkan untuk di penahan tanah di sini, seperti pemirsa sudah atau bisa saksikan sendiri bahwa saat ini sudah dibuatkan dengan kemiringan tanah ya. Nantinya kemiringan tanah ini juga akan terus diatur sedemikian rupa dan akan ditanami oleh pohon-pohon atau masuk dalam area penghijauan. Itu seperti yang juga disampaikan oleh Bu Mirza ya. Bagaimana sebagian di area ini akan dibuatkan area penghijauan. Nah, di sini juga ada ekskavator yang terus ya membantu untuk mengerjakan di bagian kemiringan tanah ini ya, untuk sebagai penahan tanah. Nah, baik pemirsa, kita lanjut dulu untuk melihat progres terkini dari STS Marta Dinata ya. Jadi memang kita saksikan ini tinggal bagian konkret barrier baik bahu dalam ataupun bahu luar. Nah, di bagian ini kita saksikan, wah mantap. Nih kita saat ini sedang melihat satu tim ya. Satu tim. Lihat, ini adalah ya bisa dibilang satu tim lah ya. Jadi dari keempat kendaraan yang kita saksikan di video ini adalah tim proses pengaspalan. Berarti bagian overpassnya dalam waktu dekat maka seharusnya akan dilakukan pelaksanaan pengerjaan proses dari pengaspalan pemirsa. Karena di sini sudah ada aspal finisher dan lain sebagainya. Ini pokoknya udah satu tim lah. Kita udah sering melihat di progres pembangunan baik di overpass Tanah Baru, overpass lainnya, lalu juga ada pembangunan di jalan tol ya. Ini kalau udah ada satu tim begini ya, sudah ada alat-alat seperti ini, maka artinya dalam waktu dekat terutama bagian yang merupakan overpassnya itu akan dilakukan proses pengaspalan ya. Jadi yang diaspal itu adalah bagian beton yang tidak langsung bersentuhan dengan bagian tanah. Coba saya geser dulu ya. Kayaknya enak geser ke kiri ya. Nah, ke kiri, nah ke kanan ya? Ke kiri kayaknya ya. Nah, pemirsa, jadi ini kan sebagian yang ini ada tanahnya ya. Di sini dibuatkan dengan multi blok, lalu di sini dipadatkan dengan tanah. Sedangkan di bagian ini tidak langsung bersentuhan dengan tanah ya. Jadi di sini ada bagiannya dengan girder, sedangkan di bagian depan itu ya, di bagian depan ini adalah slab on pile. Maka seharusnya slab on pile juga termasuk yang bagian nantinya akan dilakukan atau lanjutan untuk proses pengaspalan ya. Harusnya gitu ya. Karena setahu saya informasi yang dulu pernah saya dapatkan, pengaspalan itu dilakukan untuk wilayah atau area yang memang tidak langsung bersentuhan dengan tanah.
Tapi nanti kita lihat aja seperti apakah pengaspalan ini, apakah bagian dari overpassnya saja atau termasuk yang bagian dari atasnya, di atas dari slip on pile tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu pemirsa. Jadi sepertinya sudah proses persiapan dari pengaspalan simpang tidak sebidang Marta Dinata. Nah, dan di sini kita saksikan ya. Di bagian ini juga lanjutannya. Nah, di sini adalah bagian atas bagian atas dari slab on pile ya. Memang kelihatannya bagian atas dari slab on pile ini berbeda dengan rigid yang ada di bagian yang ada tanahnya tadi ya. Memang sepertinya ini bagian ini harusnya akan diaspal nih, tapi nanti akan saya konfirmasikan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu pemirsa. Ini saya naikkan juga karena ada ada menara pengawas di sini. Apa sih menara, apa namanya ini? Menara tower ini nih. Ya. Oke, nah ini untuk pemasangan yang awalnya kemarin kita saksikan pemasangan backcasting berada di area ini, namun di area ini ternyata sudah perkerasan kaku. Dan saat ini sedang dilanjutkan berikutnya untuk pemasangan backcasting di area kiri kanan ini, seperti yang bisa kita saksikan di layar video pemirsa. Jadi layar video ini sudah terlihat jelas dengan pemasangan backcasting, dan juga ada proses pemasangan besi atau pembesian ya. Nah, sehingga nantinya dalam waktu dekat juga seharusnya, nah di sini juga sedang dilakukan proses pembesian pemirsa nih. Kita bisa menyaksikan dengan sangat-sangat jelas bagaimana proses pembesian juga terus dilanjutkan. Jadi mari kita doakan dengan melihat video progres pada hari ini. Semoga baik rencana pengaspalannya, lanjutan pembetonannya, ataupun lanjutan pekerjaan-pekerjaan lainnya di seputar simpang tidak sebidang Marta Dinata, semoga diberikan kelancaran begitu ya pemirsa ya, sehingga dalam waktu dekat mudah-mudahan kita semua bisa segera menggunakannya. Baik, itu aja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala dukungan atau supportnya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.